Halo, assalamualaikum. Kotak Galaxy Z Flip 6 ini datang ke Cimahi satu hari setelah saya bikin video tentang daily driver saya Galaxy S23 ya. Saya bikin video 8 alasan kenapa saya pilih pakai ini di tahun 2024. Nah, ini asli bikin galau. Apakah ini bakal bisa gantiin daily driver saya saat ini? Tapi daripada galau, kita unbox aja dulu kali ya, biar teman-teman yang masih penasaran mau PO atau enggak bisa lihat seperti apa barangnya, karena masih terbuka PO sampai dengan akhir bulan ini ya. Ini dia Galaxy Z Flip 6 yang akan saya unbox ini, warna biru. 12 GB RAM-nya, storage-nya 256 GB. Sudah pakai Snapdragon 8 Gen 3. Mungkin for Galaxy khusus kali ya. Dan kita akan buka boxnya dengan sobek saja dari sini. Dan juga sobek dari atas sini. Saya udah beli anti gores dan casingnya. Cuma lupa nggak dibawa ke meja unboxing. Anti goresnya yang biasa, yang matte. Saya mau pasang buat layar luarnya aja. Kalau layar dalam biasanya udah terpasang anti gores ya dari Samsungnya. Ya buat yang ini. Cover displaynya. Kemudian casingnya saya pilih yang ada magnetic ringnya ya, biar bisa ditempel di dock dengan wireless chargingnya. Smartphone ini tetap punya kemampuan wireless charging. Cuma yang saya penasaran, di sini IMEI-nya ada dua ya. Apakah dia sudah dual SIM atau single SIM dengan eSIM? Jadi dua SIM-nya, satu fisik, satu eSIM, embedded SIM ya. Nah, di dalam paket penjualan, kamu bakal dapat kabel data atau kabel charging Type-C to Type-C. Kemudian dapat Quick Start Guide, satu buku saja kayaknya ya sekarang ya. Panduan singkat Quick Start Guide. Di awal bahasa Inggris, kemudian ke tengah bahasa Indonesia, dan di belakang ada buku garansinya. Serta daftar service centernya. Orang Cimahi tenang ada, orang Garut juga ada. Orang Garut ini masih di Ciledug, setahu saya udah pindah ke Anarto. Hafal kan saya mah ada orang Garut atuh. Kemudian terakhir harusnya ada SIM tray ejector. Apakah di sini atau di bawah? Di sini harus saya tarik kayaknya nih si partisinya. Ya, di sini SIM tray ejectornya. Bentuknya seperti biasa, Samsung punya kayak gini. Kemudian sebentar saya tarik dulu. Ini kayak gunungan wayang ya, atau kayak water drop. Kemudian ya sudah, tinggal smartphone-nya. Mungkin yang bakal kerasa beda dari seri sebelumnya, kebetulan saya coba Flip 4 rada lama, kemudian Flip 5 kemarin sempat rada lama juga karena dapat casing dari Caseology kan, kiriman dari luar, jadi enak pakainya. Jadi yang bakal kerasa beda kalau kamu sebelumnya pakai Flip 4, Flip 5 adalah ini nih, frame pinggirnya yang lebih lurus, lebih kotak ya. Termasuk si frame kameranya kelihatan lebih tegas. Kita akan buka untuk pelindung layar di luar, cover displaynya. Dibuat di Indonesia, wow mantap. Sudah lama sekali kayaknya flagship Samsung dibuat di Indonesia. Kayaknya sebelum TKDN deh. Oke, kita akan segera nyalakan. Ini kerasa lebih solid, kerasa lebih berbobot ya. Kalau saya suka smartphone yang bobotnya tidak terlalu ringan, malah kalau agak berat itu kerasa solid, kerasa solid, kerasa. Maksudnya ya, si bobotnya membantu efek solidnya lebih kerasa ya, lebih muncul. Oke, tombol power dan sekaligus fingerprint scanner ada di sisi kanan, di bagian sisi atasnya. Sudah menyala Samsung. Kemudian kita lihat di sini ada volume rocker, dua garis antena. Di kanan ada 4, di atas ada 2 garis antena, dan di sini ada 2 lubang mikrofon sepertinya ya. Mikrofonnya biasanya ada 3, ya, dengan di bawah 1 kan. Di sini ada 2 lagi lubangnya, mungkin mikrofonnya 2. Noise cancellation yang atas, ini yang utama, tapi dikasih lubangnya 2 sepertinya ya. Kemudian port Type-C. Kemudian speaker grill berupa garis memanjang dan 2 garis antena lagi. Di sisi kiri 2 garis antena, 2 garis antena. Jadi total ada berapa coba garis antenanya? 4 tambah 4, 8, ditambah 2, 10, tambah 2, 12 ya. Untuk membantu penerimaan sinyal. Dan kita
cek dulu SIM tray-nya, betul tidak? Dual SIM atau satu saja? Oke, masih single SIM untuk fisiknya. Jadi kalau mau dual SIM, kamu tambahkan dengan eSIM ya. Embedded SIM. Untuk mengaktifkan mode aksesibilitas, terus tahan layar dengan 2 jari hingga Anda mendengar bunyi bip. Oke, kepencet barusan. Saya setup dulu. A few moments later. Oke, kita segera masuk ke home screen-nya, tapi ada sedikit setup di awal yang saya baru tahu kalau auto blocker sekarang bisa dinyalakan sejak awal ya. Ini untuk masalah security, saya bahas juga nih di video Galaxy S23 yang terbaru. Kenapa? Karena dia bisa membantu kamu biar nggak install aplikasi dari source yang tidak jelas. Kemudian, comment by USB cable juga diblok, malware, dan juga software update by USB cable. Artinya, handphone kamu bakal lebih aman dari oprekan dan juga dari malware. Atau ya, misalkan undangan.apk yang banyak beredar di WhatsApp, yang akhirnya jadi kehack ya si WhatsApp-nya. Ya, kalau untuk Android, bagi saya Samsung masih yang terdepan masalah security karena dua level atau dua layer ya. Hardware dengan Knox Vault, kemudian software dengan Secure Folder, Auto Blocker, dan lain-lain. Saya akan segera masuk ke home screen. Ya, saya pakai ini ya, Dark Themes. Tapi teman-teman bisa lihat bezel layar yang utamanya seperti itu. Tidak bisa tipis-tipis banget. Ingat karena ini adalah layar lipat. Sebetulnya tipis sih bezel aslinya, cuma kan ada frame lagi yang fisik nih di luarnya. Ya, karena kan ini layar lipat pasti beda mekanismenya, walaupun sekarang sudah hampir nggak ada crease-nya ya. Kalau kamu lihat, nggak kelihatan ada crease, nggak kelihatan ada lekukan di tengahnya. Kalau dipegang dengan jari masih ada sedikit. Dan kalau dilipat, dia sekarang sudah pakai sistem dual hinge, jadi nutup sempurna, nggak ada celah lagi di sekitar engselnya. Ya, hinge-nya seperti ini, mungkin dari tadi belum kelihatan, ada logo Samsung di situ. Ya, kalau dilipat nggak terlalu tebal juga, tapi memang rasionya kan ini lebih kotak jadinya ya. Distribusi volumenya kalau dilipat banyak ketebalnya. Kalau lagi terbuka sih, ini kayak smartphone 6,7 inci layaknya ya, umumnya. Dengan rasio layar lebih memanjang dibandingkan kebanyakan smartphone. Misalkan kalau dibandingkan dengan Galaxy S23 saya. Pasti ini lebih panjang rasionya. Kemudian kalau mau setup untuk cover display-nya, kita sekalian lihat untuk software-nya aja dulu. Oke, sudah ada Galaxy AI khusus ya menunya. Kemudian About Phone, Software Information, dia sudah pakai Android 14 dengan One UI 6.1.1. Itu tandanya AI-nya sudah terintegrasi ya. Kemudian Security Patch levelnya 1 Juni 2024. Lalu kita lihat sedikit untuk storage. Dari 256 GB, dia terpakai 25,1 GB karena sudah ada AI. Kemudian juga RAM Plus-nya sudah menyala harusnya ya. RAM Plus-nya di 8 GB. Saya akan matikan. Biar nanti pas restart aja dimatikannya. Karena 12 GB bagi saya RAM sudah sangat cukup. Jadi terpakai 25,1 GB, free-nya 230,9 GB. Dan kita segera masuk ke menu cover screen. Nih, ada beberapa cover screen default yang bisa dipakai. Bisa kamu manage juga, bisa kamu tambahkan. Ada yang bisa dibikin dengan AI juga. Ada yang infonya lengkap banget kayak gitu, ada yang interaktif. Ini biasanya Samsung punya nih casing-casing yang kalau dipasangkan ke detect NFC-nya, si cover screen-nya berubah ngikutin casing-nya juga. Use main screen notification on. Oke. Kita dibawa masuk ke menu Labs, di mana beberapa fitur baru sudah ada sih sebelumnya ya, di Galaxy Flip 5 juga. Di mana main screen navigation itu bisa muncul di cover screen juga. Ini di fitur Labs masih, fitur pengembangan. Dan aplikasi bisa dimunculkan juga di cover screen. YouTube misalkan bisa nonton penuh di cover screen. Biasanya saya suka nyalain. Dan Maps, ini penting. Karena kalau lagi di dock di mobil, saya biasa dilipat kan. Biar nggak ngalangin pemandangan ke jalan. Ngalangin pandangan maksudnya ke jalan. Nah, kalau bisa map di cover screen itu bakal enak banget. Yuk, kita langsung tutup dan lihat cover screen-nya.
Dia masih terkunci dan saya akan buka dengan fingerprint yang ada di samping. Bisa digeser buat next card atau widget. Nah, ini aplikasi yang tadi saya enable buat dimunculkan juga bisa. Sip. Untuk harga bisa dicek di pre-order ini mulai dari Rp17.499.000 ya buat yang 256. Untuk promonya silahkan cek juga di web samsung.com. Kalau enggak di marketplace kesayangan kamu, siapa tahu ada tambahan diskon atau cashback. Harganya agak ada peningkatan memang ya dibandingkan Flip 5. Karena katanya dolar menguat atau rupiah yang melemah, salah satu faktornya. Dan jangan lupa yang sudah daftar buat Galaxy Unpacked, yang early adopter, yang sudah masukin emailnya, klaim Samsung Care Plus gratis di aplikasi Samsung Gift Indonesia. Ya, jangan lupa ya. Biarkan saya menggalau dulu, mau lanjut pakai yang candy bar atau mau pakai yang flip. Tapi mau saya pakai dulu pastinya dalam keseharian, karena biasanya kalau buat konten, iya kepake banget layar di depan ini ya. Jadi kalau kemarin saya pakai Pro Video Mode dengan kamera depan, yang mana pasti kualitasnya belum sebagus kamera utamanya. Kalau pakai ini, kamu bisa pakai kamera utama layaknya kamera depan. Karena posisinya menghadap ke kita, tinggal lihat previewnya di cover display-nya. Itu bisa banget, udah terbukti di Flip 4 dan juga Flip 5 ya. Di Flip 4 mungkin rada tersiksa karena layarnya masih kecil, di Flip 5 udah enak, dan harusnya di Flip 6 ini makin enak lagi. Sip, gitu aja dulu unboxing-nya. Jangan semuanya di-spill di video unboxing ya, nanti video reviewnya bingung bahas apa. Pokoknya kalau tertarik, saya sediakan linknya di deskripsi. Hatur nuhun sudah nyimak unboxingnya dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.